Selamat siang, selamat berjumpa di Forum Direktur. Pada siang hari ini kami akan memperbincangkan tentang makna Hari Pahlawan dan bagaimana Hari Pahlawan dimaknai sebagai sejarah perjuangan bangsa kita. Hadir bersama saya Direktur Kajian Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Dr. Muhammad Sabri. Selamat siang Pak Sabri. Dan hadir juga bersama saya Direktur Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ibu Elfrida Herawati Siregar. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Dirari. Selamat siang Saudara. Siang ini kita secara santai nih Pak ngomong mengenai sejarah Hari Pahlawan. Sebetulnya bagaimana sih makna atau bagaimana kita memaknai sejarah Hari Pahlawan? Terima kasih Pak Diraris. Pak, kesempatan kali ini saya ingin memberi respon ya terkait dengan bagaimana seharusnya kita sebagai bangsa menghormati dan memaknai Hari Pahlawan. Sejarah itu kan secara harfiah artinya pohon ya, pohon realitas, pohon waktu, pohon peristiwa. Jadi ketika kita mengalami keterputusan pohon, apakah terputus dari sisi ranting atau batang, maka sebagai suatu bangsa kita akan mengalami keterputusan jejak-jejak peristiwa penting. Nah, karena itu sejarah di sini betul-betul lebih kepada eksistensialisme satu bangsa. Sementara pahlawan adalah orang-orang yang berjasa di satu bangsa yang telah menghibahkan pikirannya, hartanya, bahkan dirinya. Karena itu teladan-teladan kebajikan ini mesti ditularkan kepada generasi berikutnya. Sejarah tidak hanya kronologis dari masa lalu, kini, dan masa depan saja, tapi sekaligus juga menularkan spirit kebajikan, teladan-teladan kebajikan yang telah ditanamkan oleh para pahlawan itu, sehingga itu bisa menjadi jejak yang bisa diteladani oleh generasi berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pahlawan juga sebenarnya dari kata generiknya adalah dari kata pahala sebenarnya. Pahala itu artinya bahwa orang-orang yang berjuang pada masa lalu itu memang tidak ada interest kecuali mendapat pahala dari Tuhannya, kebajikan dari Tuhan. Dan karena itu saya pikir dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berbasis spiritualitas, baik pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa maupun negara dirikan atas Ketuhanan Yang Maha Esa pada pasal 29, menunjukkan bahwa bangsa ini bangsa secara religius dan orang-orang yang telah mengabdi pada bangsanya itu berciri transendental, pahlawan-pahlawan. Kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Sabri. Jadi dari sejarah Hari Pahlawan kita menyimak gitu ya, mengetahui bahwa sebenarnya sejarah itu dan pahlawan juga sangat terkait dengan eksistensi keberadaan suatu bangsa. Dari pahlawan kita bisa belajar dan bagaimana kita menatap ke depan. Begitu. Sekarang Bu Elfrida, kira-kira bagaimana ya aktualisasi kepahlawanan di era kekinian? Bagaimana kita memaknainya dan bagaimana generasi muda bisa meniru jejak-jejak sejarah para pahlawan? Cerita tentang pahlawan berarti kita cerita tentang keteladanan. Ya. Jadi mereka teladan apa yang kita dapatkan? Teladan rela mengorbankan diri untuk memerdekakan Indonesia supaya Indonesia merdeka. Dan itu tetap relevan sampai sekarang. Indonesia memerlukan teladan-teladan. Dan pahlawan kita adalah inspirasi terbaik karena mereka sudah membuktikannya. Nah, sekarang kita kontekskan dengan tantangan keberadaan bangsa kita, tantangan pembangunan seperti itu. Maka kita, setiap anak bangsa ini harus bisa menjadi teladan-teladan sehingga pada akhirnya menjadi pahlawan-pahlawan. Krisis bangsa kita salah satu disebabkan kurangnya teladan-teladan, atau mungkin teladan-teladan itu tidak terlalu kita beri tempat Pak Diraris gitu ya. Jadi yang tampak itu hanya ya yang kurang positif gitu ya Pak Aris, yang tidak pantas kita teladani, bahkan itu kadang-kadang dengan bangga kita pertontonkan di media-media yang mainstream gitu. Sementara teladan-teladan itu saya yakin sih banyak ya teladan-teladan itu. Ya, tapi kurang kita beri tempat. Ini harus kita promosikan, mereka harus kita angkat, kita beri ruang untuk lebih bisa memperlihatkan teladan mereka, apa yang sudah mereka lakukan, dan menjadi inspirasi. Begitu. Jadi bangsa ini harus bisa meniru teladan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita pada masa perjuangan dulu. Dan sekarang menjadi teladan, menjadi pahlawan perjuangan pembangunan. Ini Pak.
Baik, terima kasih Bu Elfrida. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Dir Elfrida ini, kita bisa menyimak bahwa pahlawan itu sangat erat dengan keteladanan. Sosok yang bisa menjadi teladan dan bisa ditiru begitu ya. Jadi sangat menarik. Jadi tadi Pak Dir Sabri sudah menyampaikan bahwa sejarah dan kepahlawanan ini sangat terkait dengan keberadaan atau eksistensi suatu bangsa, dan kemudian sosok pahlawan adalah sosok yang patut diteladani. Dan mungkin tantangan kita semua kali ya Pak Dir Sabri dan Bu Elfrida, bahwa kita bagaimana menumbuhkan sosok-sosok pahlawan di era kekinian. Begitu ya. Baik, terima kasih saudara. Tadi kita berbincang-bincang singkat di forum direktur. Semoga obrolan singkat ini bisa bermanfaat bagi para penonton semua. Baik, terima kasih Pak Sabri, Bu Elfrida. Mari kita dengungkan bersama salam yang mempersatukan kita. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih.